Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai oleh sukacita karena Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu pada saat ini. Kami bersekutu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir dan membuka hati serta pikiran kami. Ajarlah kami untuk dapat melihat dan memahami betapa ajaibnya rancangan-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah perancang yang sempurna. Kiranya renungan ini membawa kami lebih dekat kepada Engkau dan memampukan kami untuk tetap percaya sepenuhnya pada setiap rencana indah yang telah Engkau siapkan bagi kami semua, anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah kesibukan dunia, di tengah hiruk-pikuk dalam kita bekerja atau menjalani kehidupan ini, seringkali kita ini terlalu sibuk dengan rencana-rencana kita sendiri. Bahkan seringkali kita kemudian menjadi cemas, menjadi bingung dengan apa yang terjadi atas hari esok atau masa depan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita tentang kebenaran yang sungguh sangat menenangkan, yaitu tentang Tuhan punya rancangan. Bukan sembarang rancangan, tetapi sebuah rancangan yang ajaib, yang melampaui segala pemahaman dan harapan kita. Hari ini mari kita bersama-sama memahami lebih dalam lagi bahwa di balik setiap kejadian, baik itu kejadian yang menimbulkan sukacita atau yang mengakibatkan duka cita, semua itu ada tujuan ilahi yang sedang bekerja di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Mari kita buka hati dan pikiran kita dan belajar untuk percaya sepenuhnya pada kebesaran rencana Allah, Sang Arsitek Agung kehidupan kita semua. Mari kita baca Yesaya pasal 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Saudaraku, ayat yang luar biasa ini yang diucapkan oleh Nabi Yesaya membawa kita pada sebuah perenungan yang sangat mendalam tentang kebesaran, tentang kesetiaan, dan tentang keajaiban dari rencana Allah bagi hidup kita dan bagi umat dunia ini. Ini adalah sebuah pengakuan iman yang bersumber dari pengalaman nyata akan tindakan Tuhan. Frasa yang berkata, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Frasa ini adalah bentuk pengakuan iman yang teguh. Engkaulah Allahku. Ini bukan sekedar pengakuan teologis bahwa Allah itu ada, melainkan suatu pernyataan hubungan yang intim, hubungan yang pribadi, hubungan yang dekat, bahkan rasa kepemilikan. Yesaya meletakkan seluruh kehidupannya dan bangsanya di bawah kedaulatan dari Tuhan sendiri.
dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini, pengakuan ini harus menjadi fondasi dari iman kita. Di tengah hiruk-pikuk, di tengah kekhawatiran, atau bahkan kegembiraan yang ada pada kita, apakah kita ini benar-benar hidup dengan kesadaran bahwa Ia adalah Tuhan dan Allah kita. Saudaraku, pengakuan ini melahirkan suatu respon yang alami. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Puji-pujian dan ucapan syukur adalah suatu tanggapan dari hati yang telah dapat melihat, mengalami sendiri akan kebesaran Tuhan. Ketika kita menyadari siapa Tuhan itu bagi kita, itu adalah berbicara tentang perlindungan, tentang penyediaan, tentang gembala. Maka secara spontan kita akan meninggikan nama Tuhan di atas semua nama. Bahkan ketika keadaan kita sedang terasa sulit sekalipun, maka ucapan syukur dari Nabi Yesaya ini mengajarkan kita bahwa fokus kita ini harus tetap pada karakter Allah yang tidak pernah berubah, bukan pada situasi yang ada pada kita sekarang ini yang sifatnya hanya sementara. Saudaraku, inti dari ayat ini adalah frasa yang begitu memukau. Rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Kata rancangan atau sering diterjemahkan juga sebagai nasihat atau maksud atau juga ketetapan. Hal ini merujuk pada rencana ilahi yang penuh dengan hikmat dan dengan tujuan yang pasti. Ini bukan rencana yang dibuat dengan sembarangan, dengan tergesa-gesa, melainkan suatu ketetapan yang telah ada sejak dahulu sebelum dunia diciptakan. Rancangan Tuhan disebut ajaib. Dalam bahasa Ibrani itu adalah emunah, yang juga berarti tentang kesetiaan atau kepercayaan. Namun dalam konteks ini diterjemahkan sebagai ajaib atau setia yang menghasilkan hal-hal yang ajaib. Semua itu karena dua alasan yang utama tentang keajaiban rencana Tuhan. Ini yang pertama, melampaui akal manusia. Seringkali jalan yang ditempuh oleh Tuhan untuk mencapai tujuannya itu sama sekali tidak terduga bagi kita. Bahkan tidak logis menurut pandangan orang dunia, atau bahkan menyakitkan di awalnya. Contoh klasik adalah rencana keselamatan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Sebuah aib, tetapi itu menjadi kemenangan yang terbesar. Yang kedua, kepastian dan keberhasilan. Keajaiban terbesar terletak pada kepastiannya. Kalau rancangan manusia itu seringkali gagal, tetapi rancangan Tuhan itu pasti terlaksana dengan sempurna pada waktu yang Tuhan tetapkan. Yang ketiga, tujuan ilahi yang abadi. Rancangan Allah ini bersifat universal dan pribadi. Artinya Tuhan itu merancang sesuatu hal yang sangat spesifik untuk setiap pribadi dari anak-anaknya yang setia. Disebut memiliki tujuan yang universal karena Yesaya melihat rancangan Allah dalam penghukuman atas kota-kota yang sombong dan kebangkitan bagi umatnya.
Saudara dapat baca di dalam Yesaya 25 ayat 2 sampai ayat 5. Ini menunjukkan bahwa rancangan Tuhan itu mencakup sejarah dunia, soal keadilan, soal kemenangan akhir atas segala kejahatan. Disebut memiliki tujuan yang pribadi, karena bagi kita yang secara individu, rancangan yang ajaib itu terwujud dalam pemeliharaan hidup kita, tentang panggilan kita yang spesifik, tentang talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dan bahkan dalam kesulitan yang Ia izinkan. Semua itu adalah rancangan Tuhan bagi setiap pribadi. Rancangan Tuhan adalah untuk memberi kita hari depan yang penuh pengharapan. Bahkan ketika kita saat ini tersesat sekalipun dalam menjalani kehidupan, Tuhan dengan sabar menarik kita kembali untuk membentuk karakter kita kembali melalui setiap tantangan yang ada, setiap persoalan yang ada, dan itu karakter kita dibentuk kembali supaya serupa dengan karakter Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya bersaksi bahwa sebab dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib. Inilah jaminan bagi iman kita. Allah bukan hanya seorang perancang yang brilian, tetapi juga mampu melaksanakan rancangannya itu digenapi. Itu semua adalah kesetiaan Tuhan. Ketika hidup kita tampak berantakan dan doa-doa kita seolah-olah tidak terjawab atau belum dijawab, mudah sekali kita ini mulai meragukan rancangan Tuhan itu. Namun kesetiaan Tuhan itu tetap teguh, yang berarti kuat, senantiasa dapat diandalkan. Hal ini mengingatkan kita bahwa apa yang telah Tuhan mulai itu, maka Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Tuhan adalah Allah yang senantiasa memegang janjinya. Dari janji kepada Abraham hingga janji kedatangan Yesus yang kedua kali, semua itu pasti akan digenapi. Yesaya menyadari bahwa meskipun prosesnya itu mungkin memakan waktu, tetapi hasilnya pasti akan sempurna. Rancangan Tuhan selalu tepat waktu, sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan dan senantiasa tepat sasaran. Ia tidak pernah terlambat dan ia tidak pernah membuat kesalahan. Kesabaran kita adalah bagian dari iman kita kepada kesetiaan Tuhan. Saudaraku, menyaksikan rancangan Tuhan yang ajaib dan juga kesetiaan yang teguh dari Tuhan seharusnya dapat memicu minimal 3 respon dalam diri kita ini. Yang pertama, penyembahan yang lebih dalam. Jika Tuhan sedemikian ajaib dalam rancangannya, maka Tuhan itu layak menerima pujian yang tidak terbagi. Artinya segala pujian, segala penyembahan kita itu hanya bagi Tuhan saja. Kita harus hidup dalam semangat penyembahan dan meninggikan Tuhan setiap hari. Yang kedua, kepercayaan yang tak tergoyahkan. Mari kita sandarkan segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala ketakutan kita pada realitas bahwa Tuhan sedang melaksanakan rancangannya. Hidup bukanlah sebuah kebetulan, melainkan suatu kanvas tempat Tuhan sedang melukis tujuan ilahinya
bagi setiap pribadi kita. Yang ketiga, ketaatan yang penuh. Karena rancangan Tuhan itu begitu ajaib dan begitu sempurna, maka hal yang bijak yang dapat kita lakukan adalah menyerahkan segala kemampuan kita, segala kemauan kita, dan juga segala apa yang kita rencanakan dalam hidup kita ini dalam ketaatan, dalam kebenaran firman Tuhan. Ketaatan adalah cara kita berpartisipasi dalam pemenuhan rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada akhirnya merenungkan Yesaya pasal 25 ayat 1 adalah suatu undangan, suatu ajakan untuk melihat melampaui keadaan kita saat ini dan beristirahat dalam kepastian. Artinya kita menunggu rancangan Tuhan itu dengan tetap penuh pengharapan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia pasti melaksanakan apa yang sudah Ia rancangkan bagi kita. Dan Tuhan itu sedang bekerja melaksanakan rancangannya yang ajaib itu supaya terjadi dalam kehidupan kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang Maha Kasih. Kami datang di hadapan-Mu untuk meninggikan dan memuji nama-Mu yang kudus. Firman-Mu dalam renungan ini telah mengingatkan kami bahwa Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib dengan kesetiaan yang teguh sejak dahulu kala. Kami bersyukur karena Engkau memiliki tujuan ilahi yang sempurna bagi hidup kami, bahkan ketika kami tidak dapat memahami semuanya itu. Ajarilah kami untuk selalu percaya pada kebesaran dan kebijaksanaan dari rencana-Mu itu. Jauhkanlah kami dari rasa kekhawatiran dan keraguan dan gantikan dengan damai sejahtera yang datang dari keyakinan penuh pada kesetiaan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk dapat berjalan dalam rencana-Mu hari demi hari, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam berbagai macam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom.